Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Saya Rizatul Bayani sebagai pemateri pertama, lalu yang kedua ada Rahayu, dan pemateri terakhir yaitu Putika Marlina. Yang pertama saya akan menjelaskan tujuan. Tujuan pernyataan ini adalah mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama dengan pelakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Pernyataan ini memiliki intensi untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas, daya banding laporan keuangan sepanjang waktu, dan daya banding laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan entitas lainnya. Lalu, pengungkapan yang disyaratkan untuk kebijakan akuntansi, kecuali perubahan kebijakan akuntansi diatur dalam PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Lalu, ruang lingkupnya. Pernyataan ini diterapkan dalam pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, serta pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode sebelumnya. Dampak pajak dari koreksi kesalahan periode sebelumnya dan penyesuaian retrospektif untuk perubahan kebijakan akuntansi dicatat dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46 pajak penghasilan. Lalu definisi. Jadi definisi yang terkait untuk PSAK 25 ini, yang pertama ada kebijakan akuntansi. Itu adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Definisi yang kedua, kesalahan periode sebelumnya. Itu adalah kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi Anda. Yang pertama, tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut. Dan yang kedua, secara rasional diharapkan dapat diperoleh untuk dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan. Definisi selanjutnya itu penerapan retrospektif. Itu adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk peristiwa, transaksi, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah terjadi atau telah diterapkan. Penerapan prospektif, suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi masing-masing adalah yang pertama, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut. Dan yang kedua, pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Definisi selanjutnya yaitu penyajian kembali retrospektif. Itu adalah koreksi pengajuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi. Dan definisi yang terakhir yaitu perubahan estimasi akuntansi. Itu adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dari dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan sejalan dengan hal tersebut, bukan dari koreksi kesalahan. Baiklah, masuk pada materi yang pertama yaitu kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Ini bergantung pada paragraf 23. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut, jika ada. Dan jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Penerapan retrospektif bergantung pada paragraf 23. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang
berpengaruh untuk periode sajian paling awal, dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Dan pengungkapan. Jika penerapan awal suatu PSAK memiliki dampak pada periode berjalan atau periode sebelumnya, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang. Maka entitas ini mengungkapkan yang pertama, judul PSAK. Yang kedua, bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya ketika dapat diterapkan. Yang ketiga, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang keempat, penjelasan ketentuan transisi ketika dapat diterapkan. Dan yang kelima, ketentuan transisi yang mungkin memiliki dampak pada periode mendatang ketika dapat diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Untuk periode berjalan dan setiap periode sebelum sajian, sepanjang praktis jumlah penyesuaian. Untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan laba per saham dasar dan dilusian. Jika PSAK 56, laba per saham diterapkan atas entitas. Jumlah penyesuaian terkait dengan periode sebelum periode tersebut disajikan sepanjang praktis. Dan jika penerapan retrospektif disyaratkan tidak praktis untuk suatu periode atau periode-periode sebelum periode tersebut disajikan, keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu, dan penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang pengungkapan ini. Ketika perubahan kebijakan akuntansi sukarela memiliki dampak pada periode berjalan atau periode sebelumnya, akan memiliki dampak terhadap periode tersebut, kecuali tidak praktis untuk menentukan jumlah penyesuaian, atau mungkin memiliki dampak pada periode mendatang. Maka entitas mengungkapkan: A. Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. B. Alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. C. Jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis. Penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan penyesuaian laba per saham dasar dan dilusian jika PSAK 56, laba per saham diterapkan atas entitas. D. Jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode sebelum periode tersebut disajikan sepanjang praktis. Dan E. Keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu, dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu, atau untuk periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan, laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang. Ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka entitas mengungkapkan: A. Fakta tersebut, dan B. Informasi relevan yang dapat diestimasi secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan pada periode awal penerapannya. Entitas mempertimbangkan untuk mengungkapkan: A. Judul PSAK baru. B. Sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi. C. Tanggal penerapan PSAK disyaratkan. D. Tanggal di saat entitas berencana untuk menerapkan PSAK pertama kali. Dan E. Apakah yang pertama, suatu pembahasan mengenai dampak penerapan awal PSAK atas laporan keuangan, atau 2. Jika dampak tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar, maka suatu pernyataan atas hal itu. Perubahan estimasi akuntansi. Sebagai akibat ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis, banyak pos dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat tetapi hanya dapat diestimasi.
Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Sebagai contoh, estimasi mungkin diperlukan untuk A. Piutang tidak tertagih, B. Persediaan yang usang, C. Nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan, D. Umur manfaat dari atau pola konsumsi ekspektasian dari manfaat ekonomi masa depan yang melekat pada aset tersusutkan, dan E. Kewajiban garansi. Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan, dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan. Estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Sesuai sifatnya, revisi estimasi tidak terkait dengan periode sebelum dan bukan koreksi suatu kesalahan. Suatu perubahan dalam dasar pengukuran yang digunakan merupakan perubahan kebijakan akuntansi, bukan perubahan estimasi akuntansi. Ketika sulit untuk membedakan suatu perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Dampak perubahan estimasi akuntansi. Selain perubahan penerapan diakui secara prospektif dalam laba rugi pada A. Periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau B. Periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, liabilitas atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Pengakuan secara prospektif dampak perubahan estimasi akuntansi berarti bahwa perubahan diterapkan untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sejak tanggal perubahan estimasi. Suatu perubahan estimasi akuntansi dapat berakibat hanya pada laba rugi periode berjalan saja, atau laba rugi periode berjalan dan periode mendatang. Selanjutnya ada pengungkapan. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali untuk mengungkapkan dampak pada periode mendatang ketika tidak praktis untuk mengestimasikan dampak tersebut. Jika jumlah dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Kemudian selanjutnya ada kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu entitas. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan. Akan tetapi, kesalahan material yang terkadang tidak dikarenakan sampai yang tidak ditentukan sampai pada periode selanjutnya, dan kesalahan periode sebenarnya dikoreksi pada informasi komparatif, sajian pada laporan keuangan, sajian pada laporan keuangan periode selanjutnya tersebut. Kemudian pengungkapan kesalahan periode sebelumnya. Dalam menerapkan paragraf 42, entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama ada sifat dari kesalahan periode sebelumnya. Kemudian yang kedua ada jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis. Kemudian yang ketiga jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Dan yang terakhir jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode sebelumnya tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu, dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan itu telah dikoreksi.
Kemudian ada ketidakpastian penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif. Pada penyajian ini, penerapan retrospektif kebijakan akuntansi baru atau koreksi kesalahan periode sebelumnya mensyaratkan pembedaan informasi. Yang pertama yaitu menyediakan bukti keadaan yang ada pada tanggal terjadinya transaksi peristiwa atau kondisi lainnya. Dan yang kedua, tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan pada periode sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 52 secara prospektif dan paragraf 05 secara retrospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Pernyataan ini menggantikan PSAK nomor 25 tahun 1994 yaitu laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.